Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai host atas nama Muhammad Halil Ikramsyah dan ini Dimas Catur sebagai tamu. Makasih sudah datang waktunya dan saya ingin membahas tentang pembahasan tentang pentingnya penggunaan bahasa pada media sosial. Dan saya ingin bertanya dulu kepada Dimas Catur, bagaimana tentang pendapatmu pengaruh bahasa gaul di komunitas di media sosial terhadap pemahaman pesan? Penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi di media sosial memiliki beberapa dampak, di mana ada dampak positif dan negatifnya. Di dampak positif itu dia bisa meningkatkan kedekatan. Contoh seperti yang kayak bahasa gaul itu lebih ke santai, lebih ke enjoy, lebih ke santai pembilangannya ya, pembawaannya. Nah, dimana katanya contoh kayak bestie, kan biasa terdengar kata-kata bestie, halo bestie, dan lain-lain. Seperti singkatan juga ya, OTW. Ya, OTW. OTW kan zaman sekarang kan mensingkat-singkat kayak begitu kan bahasanya. Terus saya ingin bertanya, bagaimana pandanganmu terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial seperti singkat-singkat begitu? Menurut pandanganku bagus, tapi ada beberapa yang tidak bagus, dimana tidak semua orang tahu kan bahasa gaul, dimana takutnya ada kesalahpahaman, entah dia salah mengartikan atau dia memang kurang tahu apa itu, jadi dia kurang koneksinya, kurang dapet lah, kurang sreg. Kalau misalnya bahasa gaul sih bagus, karena dimana itu bahasa gaul itu pembawaannya lebih santai. Jadi kayak contoh saya sama Gibran pakai bahasa gaul, padahal kita kan tidak terlalu akrab ya kan. Dengannya ada bahasa gaul itu bisa jadi memperakrabkan seseorang itu, dimana itu bahasa gaul itu sudah banyak dipakai di semua kalangan, entah itu remaja, anak-anak maupun dewasa. Oke, dan saya ingin juga bertanya sesuai pandanganmu, bagaimana kira-kira media sosial ketika mendorong lahirnya bahasa baru, kata-kata baru yang populer di kalangan ini sekarang, seperti campuran lah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia biasa terhadap anak. Bahasa campuran ya sering digunakan untuk menunjukkan identitas modern, ya, atau mengikuti tren global yang seperti di medsos lainnya kan, TikTok, Twitter, Instagram, sering sekali banyak yang kode mixing lah istilahnya, pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Inggris. Namun penggunaan yang kelebihan dapat melemahkan penguasaan bahasa Indonesia yang formal. Dan saya ingin bertanya lagi, atau sesuai pendapat kamu, gimana tentang media sosial itu yang seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp? Bagaimana pendapat kamu, pandangan kamu terhadap media sosial kayak gitu? Pandangan saya, kembali lagi, ada sisi dampak positif dan negatifnya. Dimana dampak positif itu dia bisa menemani kita di saat kita kosong, lagi tidak ada kerjaan, tidak ada dibikin, gabut. Nah itu termasuk bahasa gaul itu, gabut ya, gabut itu. Nah, terus dampak negatifnya bahaya kalau sudah kecanduan, dimana anak-anak sekarang kan banyak, apalagi banyak kalangan anak-anak yang sudah bisa pegang HP, dimana itu konten-konten media sosial itu tidak terbatas ya, bisa mencakup jauh. Ada yang belum waktunya muncul tapi dia sudah muncul ya, seperti dia di bawah umur ya, di bawah umur. Nah itu sesuatu dampak negatif yang sangat besar ya. Dan dimana itu dampak positif juga, kita juga bisa berjualan dalam media sosial itu loh. Kita bisa menemui teman baru yang jauh ya kan, punya followers, seperti itulah. Oke. Jadi bagaimana kira-kira kalau tentang ini media sosial, terus gimana tentang yang kebanyakan sekarang itu orang di luar sana itu, dia itu media sosial itu dia jadikan sebagai pekerjaan sehari-harinya, kayak contoh yang di TikTok itu. Gimana pendapatmu? Pendapat saya ya, kembali lagi
kita harus memahami tentang struktur TikTok ya, TikTok atau Instagram, di mana kita harus menarik perhatian mereka, menarik perhatian penonton kita lah ya. Kalau kita memang lagi jualan, tapi kalau misalnya kita tidak tahu trik itu, pasti susah untuk bisa menarik perhatiannya para penonton. Dan menurut saya itu kalau pekerjaan TikTok atau Instagram itu, menurut saya itu bukan suatu pekerjaan yang paling utama. Itu seperti sampingan saja, usaha kecil-kecilan. Syukur-syukur banyak yang beli, laris, karena itu kembali lagi dia mengetahui tentang struktur TikTok, Instagram, bagaimana untuk menarik perhatian penonton. Oke. Dan saya ingin juga berbicara ini tentang yang media sosial itu, yang tentang hashtag itu. Bagaimana kira-kira pendapat kamu yang mendapatkan informasi tentang hashtag? Hashtag mempermudah pengelompokan informasi, memungkinkan pengguna menemukan topik yang relevan dengan cepat. Hashtag juga menjadi alat untuk kampanye menyuarakan pendapat atau membangun solidaritas. Namun, penggunaan yang terlalu banyak atau tidak relevan bisa mengurangi efektivitas komunikasi. Oke. Dan gimana kira-kira pendapat kamu tentang hashtag itu? Apakah kamu juga mudah sebagai pengguna sosial media itu? Apa kamu juga mudah mendapatkan informasi yang tentang hashtag kayak begitu? Ya tentu. Dimana kalau misalnya di Instagram kita tinggal pencet hashtag kuliner, semua kuliner pasti langsung muncul. Dimana contoh kita lagi sedang lapar kan, ya kan, sedang lapar, tapi biasa itu orang bingung, labil mau makan apa, padahal kan tinggal makan aja, gampang. Tapi biasalah manusia. Jadi kita bisa mencari di TikTok, Instagram, hashtag kuliner atau hashtag makanan. Nah, di situ kita bisa mencari informasi apa yang enak untuk dimakan. Dimana lagi untuk contoh wisata, ya kan, dimana tempat bagus untuk kita berwisata, ya seperti itulah. Oke. Dan saya ingin bertanya lagi nih, kira-kira bagaimana pendapat kamu tentang yang suka mensingkat-singkat kayak begitu? Kayak misalkan enggak apa-apa kan, bahasa Indonesianya kan enggak apa-apa, tapi disingkat JPP. Gimana kira-kira? Apakah itu bisa mempersingkat ini orang bacanya, atau kira-kira orang yang malas mengetik di media sosial? Bagaimana kira-kira? Ya menurut saya sih oke-oke aja untuk orang yang mengerti ya. Kembali lagi kita sedang berbicara dengan siapa, sedang berkomunikasi dengan siapa. Jangan sampai kita berbicara dengan orang yang lebih tua tapi kita singkat-singkat begitu, kan pasti tidak nyambung lah ya. Kan kebanyakan anak muda sekarang itu kan nggak mendang, mau orang tua mau anak muda kan nggak pandang dia, karena dia kan sudah terbiasa dengan singkat-singkat kayak gitu bahasa. Apalagi bahasa singkat, contoh kan biasa banyak orang kalau misalnya jawab kamu sudah makan, iya, ya kan, tapi ada orang yang bilang ye. Jadi kan kita berasumsi kalau dia lagi marah atau lagi apa ini, ye, karena dia cuma jawab satu kata, ye, ya, kata ye. Jadi pembicaraan sama pengetikan itu bermakna juga loh. Istilahnya bisa istilahnya bisa membaca situasi apa yang kita sedang rasakan gitu. Oke. Berarti ini masukan sebagai ini ya buat kaum anak muda itu, kalau bisa itu di media sosial itu, walaupun di media sosial itu harus memandang juga ya. Kalau emang kalau emang kayak sebayanya itu nggak usah kayak disingkat-singkat kayak begitu ya. Agar kalau misalkan orang tua kita kan ngechat kita kayak bagaimana ya, kayak misalkan ditanya kayak Danta cuma bilang kayak ye. Ye, cuma ye doang. Itu kayak kurang sopan gitu kan. Makanya dari itu yang saya bilang, berarti kedepannya ya kalau bisa itu buat kaum anak muda itu mandang seperti tahu kondisi lah, kalau gaul sesama adab juga, ya adabnya juga itu harus dijaga kan, ya, seperti begitu. Oke, buat pengalaman Catur Rahman, Dimas Catur. Maaf ya buat Dimas Catur, makasih ya udah mau buat video tentang media sosial buat anak zaman sekarang. Oke, hari ini makasih
di jam 15.25. Atas nama saya sebagai host Muhammad Halil Ikramsyah dan Dimas Catur ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.